jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mematikan kreativitas mereka, mematikan apa yang aku sebut itu inisiatif mereka yang ini berharga nih, sangat-sangat berharga. Kesel gak ketemu orang yang sudah usia dewasa, usia remaja, tapi inisiatifnya nggak ada? Kesel kan? Sama, saya juga kesel itu, tapi jangan buru-buru menyalahkan mereka. Itu lahir, itu yang membentuk mereka itu siapa? Ya mungkin kebanyakan dari orang-orang dewasa, entah terlepas dari siapapun ya, orang tuanya, gurunya atau kakaknya mungkin yang usianya lebih tua dari dia yang selalu mematikan ketika dia mengutarakan pendapat. Udahlah, anak kecil bisa apa? Ketika dia mencoba sesuatu, iya, jangan. Dosa macam-macam, atau masih kecil. Nah, gitu kan. Betul sih. Terus tuh ketika mereka bertanya, dah budak kecil ini banyak tanya nih. Nah, pertanyaan ini mungkin statement ini mungkin Anda anggap benar dan wajar, tapi dampaknya Bapak Ibu, teman-teman, kakak, mamang, Bang Om, ini benar-benar bisa berbahaya. Benar, ini beneran. Karena terus terang aku salah satu yang menjadi korban. Yang bersyukurnya kayak mana aku juga dipertemukan dengan lingkungan yang sedikit banyak itu cukup mengubah aku lagi. Ya, yang dulunya benar-benar aku penakut ya? Sangat penakut untuk mengutarakan pendapat. Aku tahu itu sesuatu itu salah. Aku tidak berani ngomong. Ya gara-gara itu tadi. Berarti orang tua aku kayak itu ya. Ini terlepas dari tidak hanya orang tua saja, tapi lingkungan yang membentuk aku kayak gitu. Justru orang tua aku mungkin sedikit banyak ada, dan aku tidak menyalahkan beliau, karena mungkin beliau pun dididik dengan cara yang seperti itu, yang di zaman beliau tidak ada media sosial, tidak ada akses internet yang sebaik sekarang. Jadi ya aku hanya mencoba memutus rantai untuk saling menyalahkan keadaan. Karena beliau pun mungkin mendidik aku saat itu dengan keterbatasan dan segala keterbatasan dan ketidaktahuan. Betul. Dan alangkah tidak bijaknya kita kalau hanya menyalahkan. Justru kita yang sekarang sudah begitu banyak media parenting segala macam itulah yang kita yang harus mengubah generasi. Betul, gitu kan. Itu, betul. Nah, jadi maksud aku tuh yuk kita para guru tuh kita mencoba untuk memahami anak kan, memahami siswa. Memang mungkin di sekolah aku nih tidak bisa juga ngomong terlalu banyak ya, karena aku kan memang memilih tidak ngajar di sekolah. Betul. Nah, memang di sekolah itu tidak gampang karena banyak murid yang kita ajar. Tapi berusahalah sebelum kasih skor atau judgement, pahami dulu kira-kira apa nih. Iya. Ada juga kemarin kawan yang curhat, cak ini matematika nih, perkara 1x dengan x. Guru matematika loh, masa gara-gara dia tidak nulis 1x, dia cuma nulis x lah, 1x sama x apa bedanya gitu loh maksudnya. Dan seingat aku ini kalau 1x, satunya kan tidak perlu dibuat lagi. Iya seharusnya. Itu seingat aku. Kayak itulah, jadi kita tuh kami sebagai guru les sebenarnya ada beberapa bukan banyak juga sih, ada unek-unek lah dengan beberapa oknum guru yang kurang bijak ya. Maksudnya kami juga mungkin kalau ngajar di sekolah juga tidak sebaik beliau-beliau, betul lah. Tapi kan kami mengajak nih kita sama-sama koreksi, maksudnya itu jadilah guru yang terus upgrade kayak kata kamu tadi. Nah, jadi perkara jangan mudah-mudahan tuh sedikit-sedikit menyalahkan. Nah, terus yang terbaru tadi soal ujian praktek pidato anak kelas 6 SD. Nah, ini yang terbaru, keresahan aku yang terbaru. Masih angkat. Baru diangkat dari kompor. Harus digoreng dulu lagi ya. Nah, ini perkara murid aku kelas 6 SD, dia ditugaskan ujian praktek itu pidato tanpa teks. Kelas 6 SD. Umur mungkin 12 ya, sekitar 12 tahun. Nah, sedangkan aku melihat salah satu temen aku nih, guru yang kebetulan PNS, bikin story di WhatsApp-nya ujian praktek anak kelas 6-nya. Pidato tapi membaca dengan teks. Pas aku bilang, aku ini langsung refleks kan, sanguin ya, langsung reflektif ya. Aku bilang, Pak, baik nian, boleh baca teks anak muridnya.
murid aku kelas 6 juga ujian praktek nggak boleh baca teks dan dia ngeblank di paragraf-paragraf terakhir. Dia benar-benar nggak bisa lanjutin lagi, jadi dia udah selesai pidatonya. Aku bilang cak itu. Terus yang teman aku nih bilang katanya, yo iyalah bu, boleh orang guru nyoba belum tentu bisa ngomong di depan umum tanpa teks. Dia bilang cak itu bener juga. Aku bilang kan, cak itu kan. Dan juga kita sebagai guru tidak boleh loh kita menilai siswa dengan sesuatu apa ya kalau kita ngomongnya itu standar yang kita tidak pernah bimbing dia atau kita tidak pernah ajarin dia, tapi kita mau nilai dia di bidang itu, ya udah bisa dong, betul dah? Pidato kayak itu butuh latihan, bukannya 1 hari 2 hari menghafal loh. Uang yang sudah hafal pun kalau dia tidak punya jam terbang ngomong di depan umum, dia pasti gugup, pasti ngeblank lah. Mau umur berapapun, jangankan anak kelas 6 SD, bener dah? Aku rasa memang gurunya sih kurang bijak kan? Satu kurang bijak dan satu mungkin dia minim pengalaman tuh sebagai public speaking kali ya, public speaker. Atau aku juga atau mungkin ekspektasi terlalu tinggi karena ngerasa kayak gini, kan? Ukur di diri dia cukup sering ya. Aku syukurnya harusnya dia kalau memang punya pengalaman mengukur di diri dia dan punya empati, dia tidak akan lakukan itu ke anak murid. Karena akhirnya itu yang aku pengen omongin, di mana agar cukup sedikit banyak adalah pengalaman ngomong di depan umum, depan publik dengan segala kekurangan, keterbatasan dan kemampuan aku lah di situ. Dan yang butuh MC boleh sekalian. Jadi ketika kan aku juga kan ikut di satu majelis, di mana majelis ini peninggalan guru aku tuh ada sesi-sesi memang latihan kultum dan ada untuk latihan MC juga. Kuliah 7 menit kan? Ya, kuliah 7 menit. Ada tahu yang non muslim kan? Ya, kuliah 7 menit. Nah, itu dipakai, media itu dipakai untuk memang mempersiapkan setiap jemaahnya, siapapun punya kemampuan punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, karena jadi ajang wadah ya. Betul, mumpung kalau ada komunitas, kalaupun salah ya salahnya masih di sekitaran komunitas. Jadi aku nangkapnya pemikiran guru aku, rencana guru aku tuh itu, dan kedepannya nanti keluaran dari situ punya kemampuan minimal MC atau minimal di masyarakat itu mewakili siapapun untuk dengan bahasa yang lebih baik. Gitu. Itu outputnya, harapan outputnya. Jadi dan beliau selalu siapapun dengan kapasitas apapun buatlah teks yang terstruktur, bawa, pegang, baca jadi ya pertama bahkan beliau pun dia ngomong, almarhum ini guru ngomong, waktu dapat permintaan untuk ngisi khotbah di khotbah Jumat, dengan pengalaman beliau yang puluhan tahun, beliau masih bawa teks. Minimal poin-poinnya iya. biar tidak melenceng dari topik ya. Itu tujuan teks juga, biar tidak melenceng, karena apalagi ini kaum sanguin iya, kaum yang kalau udah ketemu panggung itu udah galak turun lagi. Segala diobrolin, segala diomongin, yang tahu yang bukan pada tempatnya pun masih diomongin. Nah, itu fungsi teks. Jadi masih sangat disayangkan kalau gurunya bersikap atau bertindak subjektif seperti itu kan. Ya itulah ya. Karena esensi dari guru itu kan utamanya kan mendidik, bukan menilai. Betul Benar sekali. Betul sekali. Pendidikan. Jadi bersamailah prosesnya si anak, apapun rasanya, karena ya dari awal kan teman-teman sudah pilih itu. Dan aku sangat juga respect, apresiasi kepada teman-teman yang sudah memilih jalur mendidik dan punya dedikasi yang tinggi nih yang di situ. Hormat. Respect. Sangat-sangat. Jadi ya itulah kesimpulannya hari ini. Ya benar, kesimpulannya adalah guru adalah pendidik bukan penilai. Ya, terlepas dari segala administrasi yang mungkin dibutuhkan di instansi pendidikan, itu kan. Jadi yuk kita sebagai kaum pengajar, pendidik, kita juga lebih
belajar apa ya, mau belajar terus, entah itu belajar yang ilmu istilahnya keilmuan yang mata pelajaran lah, atau keilmuan di luar itu. Yola tadi untuk memahami, untuk menjadi bijaksana, memberi tugas dan penilaian tadi, kayak itu kan. Oke, that's all pembahasan hari ini. Terima kasih. Bye.